Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Lalu Fatur Rahman, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik, itu Bapak Junaidi SPD. Gimana kabarnya Pak? Dan juga selanjutnya yaitu Bapak Aswadi SPD dari guru kelas dari SDN 1 Sakra Selatan. Gimana kabarnya Pak Guru hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kali ini pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pra-observasi yang dimana nanti akan kita amati jalannya proses pelajaran yang kita lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses evaluasi kelas. Adapun tujuan dari supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Baik Pak Guru, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan sebelum kita melakukan kegiatan supervisi akademik nanti di kelas. Antara lain yang pertama adalah tujuan. Jadi di sini saya ingin menanyakan apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Bapak capai di kelas. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama kan masing-masing guru mengajar di kelas memiliki tujuan. Jadi tujuan yang pertama yang saya capai itu pertama membentuk karakter dan sifat siswa. Yang pertama, terus kedua, tujuan yang kedua itu untuk mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi masa depannya. Seperti itu tujuan yang ingin saya capai. Baik, terima kasih ya Bang. Tadi ada pengembangan karakter dan sebagainya ya. Selanjutnya bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Untuk area pengembangan ke peserta didik sebenarnya banyak sih, cuman saya berstrategi untuk mengembangkan potensi peserta didik itu dengan berbagai macam. Salah satunya mungkin nanti kita suruh peserta didik itu untuk selalu aktif baik di kelas saat mengikuti pelajaran. Yang pertama, terus yang kedua mungkin peserta didik kita fasilitasi dengan bahan bacaan dan LKPD. Terus yang ketiga, peserta didik itu kita fasilitasi bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan sebuah masalah yang mereka hadapi baik dalam di lingkup sekolah maupun di lingkungan mereka. Itu niat saya untuk ruang lingkup untuk pembelajaran ke depan. Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa yang tadi yang bukan mengenai area pengembangan ya. Jadi selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang Pak Guru ingin terapkan di kelas? Maksud strategi, metode atau model? Untuk materi atau metode artinya kita kan ranahnya di tingkat sekolah dasar. Kalau kita memakai sistem metode ceramah mungkin tidak terlalu efektif. Saya berkesimpulan untuk mengambil keputusan metode yang tepat untuk kita terapkan di peserta didik khususnya di sekolah dasar. Mungkin kita pakai media audiovisual. Di sana nanti di audiovisual itu kita akan tampilkan berbagai konten tentang pembelajaran yang terkait dengan materi yang kita sampaikan pada hari tersebut. Misalkan kita membawa atau menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban. Nah, nanti di konten yang kita tampilkan nanti kita tampilkan video. Nah, video itu akan menampilkan bagaimana hak seorang anak baik di sekolah maupun di rumah nanti, dan bagaimana kewajibannya mereka di sekolah maupun di rumah. Dan mungkin dengan cara itu ketertarikan siswa dalam mengikuti pelajaran yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan. Artinya fokus siswa itu bisa lebih optimal dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga endingnya nanti saat kita melakukan flashback atau refleksi maka tidak ada kendala. Artinya apa? Siswa yang mengikuti pembelajaran kita itu saya rasa sudah maksimal pengetahuannya dengan kita menampilkan audio visual baik itu memakai video maupun konten lain. Mungkin dengan cara seperti ini
maka pembelajaran yang kita sampaikan bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan. Baik, luar biasa sekali Pak Guru. Jadi banyak sekali secara seperti ada tampilan visual ya, bagaimana anak-anak langsung melihat tampilan visual tentang hak dan kewajiban anak yang pelajaran mengenai Pancasila dan penerapannya ya. Ya, penerapan. Ya, selanjutnya kira-kira Pak ya, kapan waktu pelaksanaan kegiatan pelajaran tersebut? Apakah di hari apa, di waktu apa? Ya, pastinya kan sebelum kita menentukan jadwal kapan kita melaksanakan, tentunya kan kita mencari atau merancang dulu, membuat persiapan. Nah, setelah persiapannya sudah matang, baru kita menentukan kapan kita melaksanakan proses pembelajaran. Tapi saya sudah memutuskan pelaksanaannya besok. Baik, terima kasih Bapak. Jadi seputar itu saja pertanyaannya. Nah, perlu saya informasikan jadi besok pas pelaksanaan observasi di kelas ada beberapa catatan yang mungkin artinya yang berada di belakang zona ini nanti akan mencatat beberapa kegiatan sesuai dengan rencana yang telah sampaikan tadi atau apa yang mungkin sebagai agar tidak gugup atau sebagainya sebagai pemberitahuan awal saja gitu. Ya. Jadi itu saja untuk pra observasi kali ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas. Pak, terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Assalamualaikum. Jadi seperti biasa sebelum kita belajar kita berdoa dulu agar pembelajaran kita di pagi hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dan apa yang kita lihatkan bisa disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atika, silakan pimpin berdoa berdiri. Apa yang kita lihatkan bisa disampaikan oleh Allah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita atau Pak Guru akan absen. Nah, jadi yang dipanggil atau yang disebut namanya angkat tangan dan bilang Oke. Atika Zahra Latifah. Majdi. Fatih. Opak. Baik, Gina Hilya Ramadan, Hasifah Aulia. Sebelum kita mulai masuk belajar, mari kita tepuk semangat 3 kali. Coba berdiri. Semua berdiri. Tepuk semangat. Oke, baik. Oke, semangat. Sudah siap belajar? Siap belajar? Siap. Berarti semuanya siap untuk menerima pelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, sedikit Pak Guru ingin bertanya nih sama Asipa. Tadi pagi berangkat sekolah itu jalan apa naik mobil apa diantar? Jalan. Oke, bagus. Berarti sehat. Terus yang tadi sebelum berangkat sekolahnya, yang sarapan pagi angkat jempol, yang sarapan, oke bagus, berarti semuanya sarapan pagi. Papa, tadi sarapannya pakai apa? Nasi goreng. Ayam, coba berdiri. Apa sarapannya? Oke. Siapa yang mau sehat? Yang mau buah? Nah, terutama nih yang putra-putra.
Apalagi cita-citanya sebagai pemain sepak bola misalkan. Nah tentunya harus menjaga kesehatan tubuh. Dengan cara apa? Makan makanan yang sehat. Hindari untuk makanan yang tidak sehat. Karena apa? Karena itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, usahakan kalau kita makan, coba kita makan berapa kali sehari? 3 ya, bagus, pintar. Waktunya kapan saja? Nah, jadi porsi makan itu diatur. Dengan cara apa? Nasinya ada, proteinnya ada, mineralnya ada, ya, lauk pauknya ada. Misalkan nih guru memiliki gambar-gambar makanan sehat, ada makanan pokoknya, ada sayur-sayur dan buah-buahan, ada dagingnya dan ada yang mengandung. Nah karena kita sebagai manusia memerlukan energi. Tahu energi? Tenaga. Nah energi ini kita pakai bermain, pakai olahraga, pakai belajar, pakai sholat, dan yang paling penting kita pakai membantu orang tua. Tubuh kita nih memerlukan 40% karbohidrat. Yang dimaksud dengan karbohidrat makanan pokok. Contohnya ada nasi. Terus apa lagi? Terus roti. Nah, dan masih ada yang lain. Jadi tubuh kita ini memerlukan 40% karbohidrat. Nah, makanya dari tadi Pak Guru bilang kita memilih porsi makan itu jangan sembarangan, jangan asal makan. Snack datang, snack dimakan. Es mambo datang, es mambo dimakan. Padahal itu semua makanan yang tidak baik, makanan yang tidak sehat. Nah, selain karbohidrat ada 30% sayur dan buah-buahan dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu vitamin dan mineral. Contohnya apa saja? Buah-buahan ada karbohidrat, sayur-mayurnya contohnya seperti sangat-sangat penting untuk pertumbuhan kita. Karena dari segi pengertiannya makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang sehingga membuat tubuh kita tumbuh optimal. Atau kita pandai pintar mencari makanan yang sehat, mengatur porsi makan, maka tubuh kita tumbuh dengan optimal. Nanti ke depan. Oke, silakan perhatikan temannya yang lain. Keras. Menjaga agar tubuh mengkonsumsi makanan Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Tugasnya membuat piramid dan menempelkan sesuai dengan
apa yang sudah Pak Guru buat. Berarti harus membuat segitiga. Ini kasih warna kuning, biru, oranye, hijau, merah. Ini buat segitiga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ingin mempresentasikan hasil karya kami. hasil karya kami. Oke, silakan ditunjukkan sama kelompok yang lain. Karbohidrat apa saja yang ditempel? Roti, jagung, kentang, nasi. Terus sayur mayur apa saja yang ditempel? Wortel, terong, mentimun, sawi. Terus buah-buahan? Pisang, alpukat, semangka, apel, mangga. Nah, yang protein. Telur, ikan, keju, daging. Nah, kira-kira dari hasil kelompok 2. Nah, kelompok yang lain ada yang berkomentar atau yang berpendapat, silakan. Kelompok 3, atur. Oke, bagus dan rapi, hebat. Silakan kasih tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir. Nah, sesuai dengan di teks LKPD 2 ada diagram perayaan. Nah, sebagai kelompok maju menempelkan sesuai dengan pertanyaan yang di atas. Contoh misalkan Pak Guru kasih pertanyaannya paling atas. Nah, protein dan mineral, contohnya apa? Silakan nanti dicari di kartu kata. Cari di kartu kata, setelah ketemu langsung tempel. Ya. Contoh makanan sehat. Banyak. Buka lem. Wah, betul apa salah? Betul. Oke, kasih tepuk tangan. Jadi mulai dari awal sampai dengan yang sekarang. Kira-kira siapa yang masih ingat apa materi kita sekarang? Tentang apa? Makanan sehat. Dan tidak sehat. Kelompok 1 contoh makanan sehat apa? Contohnya 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Tahu. Nah, selain makanan sehat, ada juga makanan tidak sehat. Nah, ingat, kalau kepingin jadi anak yang sehat, anak yang pintar, anak yang kuat, maka kita harus menjaga porsi makan, menjaga atau bisa memilih makanan yang sehat dan makanan tidak sehat. Jangan lupa perbanyak minum air putih agar bisa sehat, agar bisa kuat. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga atau merawat kebersihan badan. Dan jangan lupa nanti dipelajari kembali tentang makanan sehat dan makanan tidak sehat, mulai dari jenisnya, mulai dari contohnya, mulai dari pengertiannya. Mari kita tutup pelajaran hari ini
Dengan kita sama-sama berdoa, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Baik, Pak Guru, terima kasih. Kembali lagi kita bertemu dalam pasca observasi ya. Jadi kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi dari kegiatan yang kita lakukan kelas tadi ya. Tapi kalau yang lihat tadi seru sekali di kelas, sangat menarik dan kayaknya sesuai dengan rencana-rencana yang kita rencanakan di awal tadi ya. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan terkait tentang bagaimana proses berjalannya tadi. Ya. Ini yang pertama yang dia mau tanyakan itu tentang perasaan. Bagaimana perasaan Pak Guru terkait berjalannya kegiatan observasi kelas tadi? Pak, silakan. Nah, untuk perasaan pastinya ada rasa tertekan. Itu sudah manusiawi. Karena kita mengajar, terus ada yang menilai, ada yang seperti yang itu ada rasa gugup, ada rasa cemas dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan materi yang sudah kita kuasai mungkin ya bisa berjalan. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua ini terkait area pengembangan. Coba kita akan kembali, Pak Guru, area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas tadi, kemudian tahapan-tahapan pelajaran yang Bapak lakukan. Oke, coba. Dan apakah sesuai nggak dengan rencana yang Bapak rencanakan di awal? Tahapan-tahapan area pengembangannya itu maksudnya apa? Gimana? Nah, untuk pengembangannya sih tidak 100% terlaksana. Cuma ada beberapa yang tidak terlaksana karena ada hal dan lain sebagainya. Tapi saya berusaha agar walaupun ada beberapa pengembangan yang tidak saya laksanakan dan tidak berkembang di kelas, namun ada beberapa strategi untuk menutupi hal tersebut sehingga proses pengembangan pada pembelajaran itu bisa terlaksana atau terselesaikan walaupun ada beberapa catatan lah sedikit terkait dengan hal tersebut. Namun tetap sih saya akan berusaha untuk kedepannya untuk mengembangkan bagaimana sih agar pembelajaran yang saya ciptakan itu lebih menarik dan efektif. Luar biasa. Baik, selanjutnya ini Pak Guru, saya mau bertanyakan sejauh mana keberhasilan yang kira-kira mencapai di kegiatan pelajaran kelas? Ya, untuk membicarakan tentang keberhasilan yang namanya anak masih sekolah dasar, tidak mungkin kita mencapai langsung 100% karena memiliki tahapan-tahapan. Tapi menurut yang pribadi sih ya sekitar 85% lah tahap keberhasilan. Walaupun ada beberapa persen yang saya anggap belum berhasil, namun setelah saya melakukan pendekatan kepada peserta didik, ternyata ada latar belakang sehingga mereka itu tidak mengikuti semuanya atau berkembang sesuai dengan teman-teman yang lain. Nah, setelah saya melakukan pendekatan, ternyata ada beberapa siswa itu berargumen atau menceritakan bahwa penyebab ketidak fokus atau ketidak konsentrasi mereka itu dalam pembelajaran ternyata ada dari segi masalah dari segi sosial keluarganya. Itu yang pertama. Terus ada siswa berikutnya setelah saya melakukan pendekatan, mereka menceritakan juga bahwa sebelum mereka berangkat ke sekolah itu tidak
bertemu dengan kedua orang tuanya, sehingga pas sampai di sekolah mungkin mood mereka untuk mengikuti pembelajaran pasti kurang. Nah, itulah penyebabnya sehingga eh, tidak mencapai 99% lah ya tahap keberhasilan. Tapi tetap sih kita akan upayakan bagaimana agar bisa mencapai 99% sehingga kita masuk ke kategori berhasil dalam melakukan pembelajaran. Baik, luar biasa. Jadi dari 100% Pak Guru tadi apa namanya keberhasilan tingkat kelas ini sampai 80% ya, Ya, sangat luar biasa sekali. Walaupun ada sekian persen yang belum tercapai, nah itu mungkin tahapan selanjutnya untuk di apa namanya dievaluasi dan ditingkatkan. Nah ini yang ingin saya tanyakan Mas. Kira-kira rencana tindak lanjut agar mungkin ya kalau 100% mungkin apa namanya agak mungkin adalah kita mau 99% seperti yang Bapak bilang tadi. Kira-kira rencana tindak lanjut yang ingin Bapak lakukan agar dicapai bagaimana? Yang pertama yang saya lakukan pertama kan melakukan pengayaan terhadap sekian persen yang tidak berhasil. Kita melakukan pengayaan, pembinaan, sehingga nanti hasilnya bisa mencapai atau mengikuti teman-temannya yang sudah berhasil yang 85%. Nah, selanjutnya yang 85% kita melakukan tindak lanjut berikutnya atau memberikan materi-materi yang lebih atas lah. Artinya jangan mentok di materi yang sudah mereka kuasai, kita kasih materi yang lebih berat sehingga nanti kedepannya mereka bisa melakukan atau mengeluarkan ide atau pikiran-pikiran yang lebih lanjut lagi. Nah, kembali ke yang sekian persen yang tidak berhasil itu, tetap kita akan kawal, kita melakukan pembinaan, pengayaan, bahkan mungkin saya memiliki ide, mungkin saya panggil secara personal, kita melakukan bimbingan khusus sehingga nanti tidak ada istilahnya tidak tuntas di kelas saya. Nah, tingkat keberhasilan yang setelah kita melakukan hal seperti ini menurut saya, jadi tingkat keberhasilan kita boleh kita bilang 90% kalau hal tersebut kita laksanakan. Luar biasa sekali. Demikian ide yang mungkin saya akan terapkan. Ya, semoga itu terlaksana Pak Kik. Ya, Sangat mudah-mudahan. luar biasa sekali. Nanti semoga anak-anak yang mungkin kita anggap masih itu bisa mengikuti teman-teman yang lain, dan teman-teman yang sudah 80% itu juga tidak mentok, artinya ada pengembangan yang lebih Ya, pasti ya. hebat ya.